Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan sebuah sungai panjang yang mengalir tenang di padang pasir Mesir. Sungai itulah yang menyelamatkan bayi kecil bernama Musa saat ibunya dengan gemetar menghanyutkannya di atas peti kecil demi menyelamatkan dari kejaran Fir'aun. Subhanallah, air menjadi saksi lahirnya seorang Nabi Agung. Namun, sungai yang sama pula, atas izin Allah, pernah berubah menjadi darah, saudaraku. Sebuah azab yang membuat kerajaan Fir'aun gemetar sebagaimana dicatat dalam Al-Quran. Dan tahukah engkau, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, Saihan, Jaihan, Al-Furat, dan Nil semuanya adalah dari sungai-sungai surga. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, dari sungai Nil kita belajar tentang mukjizat dan ajab, saudaraku. Tapi ada sungai lain yang Rasulullah kabarkan. Sungai itu hari ini benar-benar sedang mengering, yaitu sungai Efrat. Dalam nubuat, Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa suatu hari Efrat akan menyingkap harta besar dan perebutan itu akan membawa fitnah serta pertumpahan darah. Saudaraku, dua sungai ini bukan dongeng, keduanya nyata. Sungai Nil masih mengalir di Mesir, sementara sungai Efrat kini hampir kering di Suriah dan Irak. Apakah ini sekedar fenomena alam, ataukah isyarat nubuat yang sedang bergerak di depan mata kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis sholawat di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu mendapat syafaat dari junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kalau kita bicara tentang sungai Nil, jangan bayangkan hanya sebuah aliran air panjang yang membelah Mesir. Nil bukan sekedar sungai, tapi bagian dari sejarah para nabi, dan Allah sendiri mengabadikan kisahnya dalam Al-Quran. Bayangkan suasana itu, Mesir berada di bawah tirani Fir'aun. Semua bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Tentara berkeliling, mengetuk pintu setiap rumah, menyembelih bayi tanpa belas kasih. Dalam kondisi itulah, Allah memberikan wahyu kepada ibu Musa, hanyutkan bayimu ke sungai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 7. Maka kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai, dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari Rasul-Rasulku. Surah Al-Qasas ayat 7. Saudaraku, perhatikan janji Allah dalam ayat ini. Ada dua kepastian. Musa akan dikembalikan ke pangkuan ibunya, dan Musa akan menjadi salah seorang Rasul. Bayangkan seorang ibu yang sedang gemetar ketakutan karena bayi laki-lakinya diperintahkan untuk dibunuh oleh Fir'aun, kemudian diberi ilham langsung oleh Allah. Perintahnya justru bukan menyembunyikan di rumah, tapi menghanyutkan bayinya ke sungai. Namun di balik itu, Allah menegaskan, kami pasti mengembalikannya dan menjadikannya Rasul. Sungguh perintah yang berat, saudaraku. Mana ada seorang ibu yang rela melepaskan bayinya ke sungai? Inilah puncak tawakal seorang hamba. Saudaraku, ibu Musa tidak sekedar pasrah tapi berpegang pada janji Allah yang pasti benar. Ia percaya penuh bahwa anaknya akan dikembalikan, bahkan diangkat menjadi Rasul. Dan benar saja, arus Nil membawa Musa kecil bukan ke sembarang rumah, tapi ke istana Fir'aun. Bayi yang ingin dibunuh Fir'aun justru tumbuh besar di pangkuan keluarga Fir'aun sendiri. Subhanallah, betapa agungnya takdir Allah. Saudaraku, dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 133 berbunyi, maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar, belalang, kutu, katak, dan darah. Air berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas dan terperinci. Akan tetapi, mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum pendurhaka. Ulama tafsir, termasuk Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ketika Fir'aun dan kaumnya tetap membangkang, Allah mengubah air sungai Nil menjadi darah. Orang Mesir tidak bisa meminumnya. Saudaraku, perhatikan betapa luar biasa ayat ini. Sungai yang sama bisa menjadi jalan keselamatan seorang nabi, sekaligus alat kehancuran bagi penguasa zolim. Musa kecil diselamatkan oleh Nil, sedangkan Fir'aun justru diazab melalui Nil. Pelajaran besar dari sungai Nil adalah, jika engkau beriman dan tawakal, maka sungai bisa menjadi jalan keselamatan. Tapi sebaliknya, jika engkau sombong dan ingkar, maka sungai yang sama juga bisa menjadi sumber azab. Inilah tanda bahwa segala sesuatu di dunia ini bukan kebetulan.
Air bisa jadi rahmat dan bisa juga menjadi azab. Semua tergantung bagaimana manusia bersikap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, kisah Musa di Sungai Nil adalah sejarah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru membuka tabir yang lebih dahsyat, bahwa Sungai Nil bukan hanya sungai dunia, tetapi ia punya kaitan dengan surga. Bagaimana bisa? Mari kita dengarkan nubuat Nabi. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, Sayhan, Jaihan, Efrat, dan Nil semuanya adalah dari sungai-sungai surga. Kemudian, menurut penjelasan Al-Qurtubi yang dinukil Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Sungai Jaihan dan Sayhan bukanlah sungai utama, melainkan cabang dari Sungai Nil dan Efrat. Sedangkan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menegaskan, sungai-sungai ini ada di dunia, namun asal dan sumber keberkahannya adalah dari surga. Allah menurunkannya ke bumi sebagai tanda nikmat dan rahmatnya. Saudaraku, perlu kita pahami bahwa para ulama sepakat, maksud hadis ini bukan berarti air Sungai Nil dan Efrat secara fisik mengalir langsung dari surga ke bumi. Akan tetapi, sungai-sungai ini diberi keberkahan khusus sebagai tanda kebesaran Allah dan isyarat hubungan antara nikmat dunia dengan rahmat akhirat. Subhanallah. Bayangkan saudaraku, sungai yang kita lihat di bumi Mesir hari ini disebut Rasulullah sebagai salah satu sungai dari surga. Maka Sungai Nil bukanlah sungai biasa. Ia bukan sekedar sumber kehidupan Mesir, tapi juga pengingat bagi kita akan nikmat surga. Bahkan, sejarah Islam mencatat ada kisah luar biasa terkait Sungai Nil pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dulu, ketika Mesir ditaklukkan dan dipimpin oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, masyarakat Mesir masih membawa tradisi jahiliyah peninggalan Fir'aun. Mereka percaya Sungai Nil tidak akan mengalir dengan baik kecuali jika ada seorang gadis perawan yang dijadikan tumbal lalu dilemparkan ke dalam sungai. Amr bin Al-As menolak tradisi ini. Ia lalu menulis surat kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab di Madinah untuk meminta arahan. Umar pun menjawab dengan sebuah surat tegas yang isinya, "Jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, maka janganlah mengalir. Tetapi jika engkau mengalir karena perintah Allah, maka mengalirlah dengan izin Allah." Maka Amr bin Al-As melemparkan surat itu ke Sungai Nil. Dan subhanallah, sungai itu pun kembali mengalir deras, bahkan lebih deras daripada sebelumnya, tanpa ada tumbal, tanpa ada ritual syirik. Kisah ini disebutkan oleh para ulama sejarah, seperti Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Pelajaran dari peristiwa ini sangat jelas. Nil tunduk hanya pada Allah, bukan pada tahayul manusia. Saudaraku, kita sudah melihat rahasia Sungai Nil, tapi Rasulullah juga menyebut sungai lain yang menjadi tanda besar akhir zaman. Itulah Sungai Efrat. Apa nubuat Rasulullah tentangnya? Mari kita telusuri bersama. Saudaraku, kalau Sungai Nil adalah saksi sejarah Nabi Musa dan disebut Rasulullah sebagai sungai surga, maka Sungai Efrat punya misteri lain. Ia bukan hanya sungai panjang yang membelah Turki, Suriah hingga Irak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menubuatkan bahwa di balik aliran itu tersimpan tanda besar menjelang kiamat. Rasulullah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga Sungai Efrat menyingkapkan gunung emas. Manusia akan saling membunuh karenanya. Dari 100 orang, 99 akan terbunuh, dan setiap orang berkata, mudah-mudahan akulah yang selamat." Harir Bukhari dan Muslim. Bayangkan saudaraku, sebuah sungai yang hari ini kita lihat mengalir tenang, justru akan menjadi pemicu pertumpahan darah terbesar. Para ulama berbeda pendapat tentang makna gunung emas ini. Sebagian menafsirkan secara harfiah, bahwa nanti sungai benar-benar akan mengering lalu tampak endapan emas di dasarnya. Sebagian lain menafsirkan sebagai simbol kekayaan, mungkin minyak, gas, atau sumber energi yang nilainya melebihi emas. Namun yang pasti, nubuat Nabi Muhammad SAW ini sahih, dan tanda itu akan terjadi menjelang kiamat. Perhatikan kalimat Rasulullah ini saudaraku. Dari 100 orang, 99 akan terbunuh. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya fitnah harta di akhir zaman.
Karena harta, manusia bisa melupakan iman. Karena emas, manusia bisa menumpahkan darah. Saudaraku, mari kita lihat kondisi dunia hari ini. Sungai Efrat benar-benar mengalami penyusutan. Banyak media internasional melaporkan, bendungan, perubahan iklim, dan konflik membuat airnya semakin surut. Bahkan ada foto-foto satelit yang memperlihatkan aliran Efrat di Irak dan Suriah semakin mengecil. Apakah ini tanda nubuat Rasulullah semakin dekat? Wallahu a'lam. Kita tidak boleh memastikan, tapi kita wajib menjadikannya peringatan. Saudaraku, kita sudah melihat bagaimana Nil dan Efrat menyimpan rahasia besar. Tapi keduanya bukan sekedar sungai. Rasulullah mengaitkannya dengan akhir zaman, surga, dan fitnah manusia. Lalu apa hubungan semua ini dengan kondisi kita hari ini? Mari kita renungkan bersama, saudaraku. Sungai Nil menyelamatkan Nabi Musa karena tawakal. Tapi sungai yang sama menghancurkan Fir'aun karena kesombongan. Kemudian sungai Efrat kelak menyingkap emas, tetapi menjadi sebab pertumpahan darah karena manusia lebih mencintai dunia daripada akhirat. Apa pelajaran untuk kita hari ini? Bahwa ujian terbesar manusia bukan hanya pedang atau perang, melainkan harta, rezeki, dan dunia yang menipu. Coba lihat di sekeliling kita. Berapa banyak orang yang rela meninggalkan sholat hanya karena sibuk mengejar uang? Berapa banyak yang tergoda riba demi melunasi hutang, padahal itu mengundang murka Allah? Berapa banyak yang menghalalkan segala cara demi kaya raya, tetapi akhirnya hidupnya gelisah dan hatinya kosong? Inilah fitnah modern, saudaraku. Fitnah yang sama dengan emas di Efrat. Bedanya, sekarang emas itu bisa berupa gaji, saham, bisnis, atau harta apapun yang membuat hati lupa pada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, tetapi aku khawatir dunia dibentangkan untuk kalian, sebagaimana dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba seperti mereka, hingga dunia itu membinasakan kalian sebagaimana ia membinasakan mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, sabda Nabi ini nyata. Hari ini banyak orang bukan binasa karena perang, tapi karena rakus harta. Bukan hancur karena pedang, tapi karena cinta dunia. Saudaraku, hidup ini singkat. Rezeki yang kita kejar siang malam pada akhirnya akan habis. Rumah megah akan ditinggalkan. Tabungan akan diwariskan. Tetapi iman, amal soleh, dan doa, itulah yang akan menemani kita di akhirat nanti, saudaraku. Maka jangan tunggu sampai Nil dan Efrat menjadi saksi. Jadikanlah hati kita saksi sejak sekarang. Ucapkan bismillah sebelum bekerja. Jaga sholat agar Allah menjaga rezeki kita. Bacalah Al-Fatihah dengan penuh penghayatan, karena di dalamnya ada kunci tawakal, doa, dan kekuatan untuk melewati segala ujian hidup. Pertanyaannya, saudaraku, apakah engkau mau menjadi seperti Fir'aun yang sombong hingga binasa? Atau engkau mau menjadi seperti ibu Musa yang tawakal hingga diselamatkan? Apakah engkau mau tergoda emas Efrat yang menjerumuskan manusia? Atau engkau mau menjaga iman meski miskin di dunia tetapi kaya di sisi Allah? Saudaraku, mari kita akhiri dengan doa. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Lindungilah kami dari fitnah harta, fitnah dunia, dan fitnah dajjal. Limpahkanlah rezeki halal dan berkah untuk kami. Lunaskanlah hutang-hutang kami. Sembuhkanlah penyakit kami, dan teguhkanlah hati kami dalam iman. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.